Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Zaki Alvin. BTW gue suka kopi hitam yang mengiringi kedewasaan gue. Kopi hitam ini mengiringi kedewasaan gue. Dari tahun 2023 saya mulai seneng sama kopi hitam. Kopi hitam pahit, nggak ada gula sama sekali. Gue anak kedua dari 6 bersaudara, dan itu sebenarnya sebagai bukti bahwa eh, propaganda Soeharto itu jos, banyak anak banyak rezeki, mantap. Sebenarnya gue capek untuk ngebuat video ini. Gue punya pikiran nggak mau buat video ini. Eh, ya gitu aja, pikiran yang ngalir aja gitu, bukan yang terencana gitu, enggak. Karena 1 sampai 2 minggu terakhir itu ya lumayan padat sih, tapi ya sebenarnya ya biasa aja sih, udah biasa, udah terlatih karena dulu saya abis SD itu langsung ke Jawa, ya pengen mondok gitu, ngomong ke orang tua sih gitu. Padahal saya itu pengen mondok itu ya karena jauh, ya kan, pondoknya berhubung jauh, pondoknya itu di Jawa Timur, dan saya berpikir lumayan buat uji-uji mental gitu kan, terus survive gitu kan, survive gimana sih hidup jauh dari ini, jauh dari orang tua atau apa. Ya sebenarnya jauh dari orang tua sih nggak masalah, ya kan, yang jauh kan raga kita bukan hati kita. Damn. Itu dari kelas 7 SMP sampai kelas 12, dan itu pun waktu yang singkat. Selama 6 tahun itu waktu yang singkat sebenarnya. Sampai akhirnya saya lulus, memutuskan untuk lanjut kuliah. Begitu. Sebenarnya ya ada campur tangan dari orang tua. Pasti kita nggak bisa lah kita terlepas dari campur tangan orang tua kan, apalagi umur segitu. Ya bahkan sampai sekarang kita tuh masih labil gitu. Dan ya mulai terkikis, semakin bertambahnya umur, semakin bertambahnya pengalaman kita, ya kelabilan kita tuh mulai terkikis gitu. Nah, sebenarnya saya tuh pengennya kuliah di Jawa karena di sana tuh experience-nya jelas gitu kan, nyata gitu kan. Kita jauh dari orang tua, kita punya pengalaman banyak, kita udah itulah pokoknya banyak. Kalau di sana kita nggak dapat ilmu, kita dapat pengalaman, ya kan. Kalau kita nggak dapat pengalaman, kita dapat ilmu. Kalau kita pengen dua-duanya juga bisa, atau kita nggak pengen dapat pengalaman atau nggak pengen dapat ilmu, bisa juga, ya kan. Dan semua ada struggle-nya masing-masing di situ. Ya pintar-pintaran aja milihnya kan, kita kan, nah gitu. Nah, singkat cerita, orang tua saya tuh pengen anaknya itu deket deket sama orang tua, dan mungkin juga adik-adik gua banyak, ya karena tadi program Soeharto, banyak anak banyak rezeki. Amin sih, amin. Ada satu yang saya pandang itu kalau kuliah, yang mungkin dalam pikiran saya tuh layak gitu. Satu, yaitu ITERA. Karena kalau mau ke Unila, apalagi UIN, ya kan, itu kan banyak kan teori gitu kan istilahnya. Nah, juga berhubung saya orangnya gak suka basa-basi, ya karena ini bisa basa-basi karena saya kuliahnya di UIN, udah menyerap banyak ilmu-ilmu, khususnya dari Pak Halib juga, ya kan. Gue itu pertama daftar di ITERA, gue daftar, ya kan, gue udah bayar pendaftaran ini itu. Dan sebelum tes, berapa hari sebelum tes, itu tesnya kan di Bandar Lampung. Orang tua saya bilang, ya kalau memang nggak keterima ya masih ada yang lain gitu. Dari situ dilema banget dari situ, padahal belum tes, ya kan. Kalau udah tes dia ngomongin kayak gitu, terus kita udah lihat hasil bahwa kita nggak, itu kan itu wajar gitu kan. Dan akhirnya beneran, damn,
dinyatakan tidak lolos begitu. Apa mungkin orang tua gue itu peramal gitu kan. Dan terus di situ saya udah kayak hancur banget gitu kan, impian gue udah di Jawa nggak bisa, di Lampung itu apa, di mana gitu kan. Nah setelah itu saya diberi pilihan masuk jalur mandiri gitu di prodi jurusan impian kamu di ITERA. Nah dengan rasionalitas saya waktu itu kan, ya saya bilang nggak mau karena sadar dari setelan saya yang begini-begini aja, itu kan udah semua orang juga udah tahu bahwa kami ini keluarga menengah ya kan, ekonominya menengah ya kan, middle class, bahkan mungkin menengah ke bawah ya, mungkin biasanya menengah ke bawah, biasanya menengah ke atas atau menengah gitu kan. Mungkin waktu zaman SBY dulu itu kan kelas menengah kan naik banget itu. Nah terus kita turun lagi, habis naik turun lagi gitu kan. Disitulah daripada saya gap year ya kan, daripada saya gap year mending saya coba-coba di UIN ini, karena di budaya di keluarga saya itu ya belajar, nggak ada yang boleh nganggur. Bahkan kalau emang kerja itu istirahatnya sambil, bukan istirahat tidur atau istirahat duduk ngopi ngerokok, oh itu enggak. Budayanya emang kayak misalkan kerja apa, istirahatnya ya sambil kayak misalkan apa ngerjain yang apa yang lainnya gitu, tapi santai gitu, badannya santai tapi tangannya gerak gitu. Itu istirahatnya begitu, jadi nggak ada kata santai. Nah setelah itu berapa hari mau tes itu kan, karena udah ketinggalan jadi keterima, nyobanya di UMPTKIN. Nah di UMPTKIN UIN Raden Intan Lampung, seudah tes itu ibu saya ngomong ke saya, tanya, kamu lulus nggak di UIN gitu, di ITERA kemarin nggak lulus, di UIN lulus nggak? Terus aku bilang, ya kalau ibu bilang lulus, aku pasti lulus gitu. Dan ibu aku di situ ya ketawa gitulah, dan dia ngomong, oh ya kamu keterima gitu. Dan disitulah sorenya ada pengumuman, nggak tahu berapa hari atau sorenya itu ya, ada pengumuman beneran keterima gitu kan. Ya nggak, padahal itu ngerjainnya ya biasa-biasa aja. Habis itu ya ternyata masuk. Singkat cerita di semester 1, masuk semester 1 itu belum kenal siapa-siapa ya kan. Dan ternyata di situ saya nemuin orang satu kelas. Nemuin orang satu kelas, ngajak kenalan, ditanyain rumahnya, alamat kamu mana? Ternyata alamatnya juga sama, di Tanggamusnya mana? Kecamatannya juga sama, kecamatannya Sumberjo. Nah udah, kecamatannya Sumberjo. Dan itu orangnya adalah Denny sama Wisnu. Nah ternyata dia juga orang Jawa ya kan. Sampai sekarang orang-orang itu masih awet, dan ada sebagian yang udah keluar. Di semester 1 itu akhiran itu nilai kalau nggak D. Mata pelajarannya pun matematika ekonomi. Saya masih ingat banget itu Bu Yulis Tia, dan itu PA kawan saya yang statue gitu. Nah terus saya mau adaptasi ke mana ya? Adaptasi ke matematika umum atau matematika ekonomi itu agak lumayan effort gitu kan. Ya bisa dibilang tuh effort ya. Menurut saya tuh effort banget di otak saya itu, karena saya dulu kan SMK. Kalau di matematika yang biasa aja tuh 1+1 2 gitu kan. Ya saya masih tahu kalau itu, kalau di SMK kan 1+1 0 gitu kan. 0 tambah 0 1 ya kan. Udah beda kalau di SMK. Nah begitu. Terus di semester 2 itu udah mulai menyesuaikan bahwa perkuliahan tuh gini, kalau kuliah tuh gini. Dan ya sebenarnya nggak ada, biasa aja di semester 2, kayak berlalu cepat aja tuh semester 2. Nah terus lanjut ke semester 3, dan saya masih mengira kuliah tuh biasa-biasa aja sampai saya tuh dapat nilai E lagi dapat nilai E dari dosen, nggak saya sebutin namanya karena mungkin bahaya ya. Telat karena jarak perkuliahan dari tempat yang saya tinggali ya kan, itu sampai ke kampus tuh sekitar 15-an, dan kalau misalkan sehari itu ya 30 kilo berarti kan, kalau
cuma berangkat itu kan 15, pulang lagi 15 30 kilo. Dan nilai E itu udah saya SP ya kan, udah saya SP, udah ketemu orangnya, udah effort banget karena malam-malam itu saya masih ingat banget, malam-malam dia tuh SP semester pendek itu nggak pernah ngajar sama sekali. Dan berapa hari sebelum penginputan nilai itu dia tuh beliau itu ngechat di grup bahwa saya disuruh ngerjain tugas dan besok harus dikumpul, kalau nggak dapat nilai begitu. Dan ya saya bisa-bisa aja, dan sama ada si anak kelas itu kan bisa-bisa aja besok dikumpul. Dan akhirnya nggak tahu kenapa dia keluar. Nah itulah tadi yang saya omongin, nggak tahu kenapa dia keluar dan nilai saya pun masih gantung di dia. Naik semester 4 itu dosen PA saya, masih ingat banget PA saya itu Bu Nur Hayati. Itu PA yang menurut saya baik banget. Tapi di situ PA saya tuh agak jengkel mungkin ya waktu itu, karena melihat saya tuh ada nilai E dan banyak banget nilai C, yang nggak banyak sih, cuma ada berapa gitu. Nah terus naik ke semester 4 itu ke semester 4 apa 4 ke 5 ya. Nah itu SP tadi itu, dan juga saya SP-in tuh nilai-nilai yang jelek gitu kan. Termasuk ke semester 4 itu melihat nilai saya ada perubahan karena udah saya SP itu. Udah SPM saya bangga banget sampai di KHS itu, sampai di KRS pas saya nginput KRS semester 4 itu di catatannya ditulisin semangat sambil ada emot senyum gitu kan. Siapa yang nggak semangat dari situ kan. Nah terus semester 5 itu mungkin udah agak serius ya, agak serius perkuliahannya, lumayan serius, tapi ya biasa aja karena kan saya ini udah biasa gitu kan, dari dulu di pondok juga udah biasa. Mungkin perlu sedikit penyesuaian karena mata kuliah, pelajaran yang ada di jurusan dan prodi yang saya ambil ini kan dulu tuh nggak ada di SMK gitu kan. Nah, mungkin perlu ada penyesuaian di situ. Makanya setiap malam tuh saya tidur tuh larut malam gitu kan, mikirin pelajaran itu maksudnya gimana gitu kan. Ya biasanya juga agak merenung karena kenapa dulu nggak ngambil SMA aja gitu kan, karena pelajaran umum gitu kan kelihatan banget kalau di SMA masuk banget, ngerti pelajaran umum gimana. Dan nggak melulu soal komputer gitu aja, Nah semester 6 kalau kata kebanyakan orang sih menyala bangku gitu, yang padahal biasa aja gitu juga. Ya karena kalau memang kita itu berprinsip dalam kehidupan kita, selama kita hidup kita berprinsip ya, selama kita hidup sampai seterusnya, dari sekarang sampai besok gitu kan, kita berprinsip bahwa manusia itu selalu belajar gitu kan. Maka ya have fun gitu kan. Apalagi lu suka tantangan gitu kan, apalagi gue juga suka tantangan orangnya. Saya salut banget buat anak-anak MBSF ya kan, teman-teman sekalian. Nah, kan gitu. Aduh, udah disuruh ngaji guys, karena keluarga saya tuh kalau maghrib tuh ngaji. Ini kebetulan saya ngambilnya mau maghrib, udah disuruh ngaji nih. Ya udahlah, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.